merawat organisasi itu sama halnya nggak dengan merawat Dekne? Ya, Kita beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, kita kan satu atap, kita kan satu rumah. Nah, di situ ternyata proses pendalaman pengenalan kita itu berada di situ. pengenalan kader dan potensi cabang. Iya, jadi kita kan pernah satu rumah. Saya, jenengan, Betul. Mas Najib, Mas Iqbal dan kawan-kawan kan pernah satu rumah. Kita mulai dari masak bareng, nyambel bareng, terus goreng-goreng bareng. Nah, ternyata Paedo-paedohan bareng. ilo-iloan bareng, kadang yono sing gondok dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan bagi saya itu merupakan salah satu proses pengenalan. Yang artinya organisasi kita, IPNU ini adalah organisasi yang inklusif. Jadi ada strukturatif kalau kita berbicara tentang organisasi, ada inklusif. Ini hubungan kekeluargaan saya kira ya. Nah, dan menurut saya hebatnya IPNU itu bisa menciptakan iklim kekeluargaan gitu ya, di IPNU. Jadi saya merasa punya kakak baru ketika saya di Surabaya, punya jenengan sebagai karib dan lain sebagainya. Nah, inilah IPNU saya kira. Berarti kita di sini tidak hanya orientasinya ya, Iya. tidak hanya mencari jodoh. Enggak, Tapi ya juga- itu juga. Itu bagian dari ini kembali lagi tadi kita ngomong soal potensi-potensi. Iya. Iya kan? Bahwa ya itu salah satu kenapa saya hari ini tetap berada di IPNU, karena menjadi peran apa, kita bisa menjadi peran apa saja. Misalkan kita di umurnya di bawah beliau, contoh Mas Najib kita anggap sebagai kakak. Yeah. Dan misalkan kita anggap kita sama seumuran, kita sebagai saudara dan seterusnya. Yang kata jenengan tadi adalah kekeluargaan, unsur kekeluargaan. Nah, ini juga ternyata bisa kita rasakan ketika kita terjun di cabang-cabang kan ya. Iya. Ketika bagaimana kita datang ke cabang, dihormati, disugui, dijamu dan sebagainya. Dan itu juga wahana kita untuk melihat potensi-potensi yang di daerah itu masing-masing. Sampai mendapatkan apa? Ya, ternyata dalam proses eksplorasi itu, nah kita kan tahu bahwasanya di Jawa Timur ini ada 43 cabang, yang tentunya semua cabang ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kalau kita lebih zoom atau kita perbesar kacamata kita, tentu kita harus menggunakan berbagai macam paradigma dan sudut pandang juga ya. Nah, seperti halnya contoh kalau kita berbicara di tapal kuda, Banyuwangi sudah sangat masif, Jember sudah sangat masif, tapi masih ada beberapa cabang juga yang bahasanya masih belum merata soal potensi kader di Madura dan juga di kota-kota yang lain, Mapasraya dan lain sebagainya. Nah, dari sinilah ini muncul sebuah keinginan nih, muncul sebuah keinginan bagaimana nanti kita bisa menyamaratakan potensi kader, yang artinya ya minimal kita punya angka khusus, angka yang harus dicapai oleh rekan-rekan kita yang berada di seluruh Jawa Timur ini. Misal KKM kita atau angka minimal kita adalah 60. Ya sudah, ketika masih berada di bawah 60 kita genjot terus. Kita kasih pendampingan, kita kasih program bagaimana nanti rekan-rekan yang berada di wilayah 3T ini bisa mencapai KKM itu, bisa mencapai standar itulah bahasanya. Itu keinginan yang kita dapatkan ya ketika kita turun ke bawah. Karena melihat kondisi cabang hari ini kan ya kayak gitu ya. Iya. Bukan kita dalam rangka mementeri dan sebagainya. Iya. Kita juga selain kita mengawal kaderisasi, kita juga membuat riset kecil-kecilan. Bagaimana kondisi cabang, bagaimana kondisi kaderisasi, klasterisasi dan sebagainya, sehingga ini nanti akan menentukan kebijakan-kebijakan yang kita buat sebagai amanah yang kita miliki di yang memang dulunya kita di kaderisasi. Nah, kalau jenengan hari ini kan sudah tidak lagi fokus di kaderisasi, tapi tetap roh kaderisasi Iya, kan, pasti. mendapatkan amanah tambahan istilahnya kayak gitu. Tapi kemarin kan Latin 2 juga ikut, berarti kan masih lah girohnya itu di kaderisasi masih ada ternyata. Ya, mungkin kalau berbicara giroh ya,
berbicara hero itu kita masih sama, rasanya itu masih sama. Hanya saja kalau kita berbicara di ranah kepemimpinan, ini kan kita harus menggunakan seni. Seni kepemimpinan. Iya, seni kepemimpinan. Nah, dan bagi saya ketika kita sudah memiliki dasar atau basic di ranah kaderisasi, proses kepemimpinan ini hanyalah proses kristalisasi saja. Kristalisasi dari apa yang kita punya menjadi sebuah keputusan, kebijakan, regulasi dan juga sistem yang kita terapkan di wilayah pimpinan kita. Di mana kaderisasi itu menjadi dasar atau jadi pondasi kita untuk berkarya, pondasi kita untuk membuat kebijakan dan sebagainya. Karena kalau dasarnya sudah bagus, yo bakal seterusnya akan bagus kan gitu nggih. Betul. Nah, jadi artinya apa? Ketika kita berbicara soal seni kepemimpinan, bagi saya pemimpin itu adalah orang yang harus paham soal lapangan, harus paham soal peta. Nah, dan dari sinilah modal besar kita, modal sosial kita punya modal kaderisasi, Pak. Rasanya kita punya modal kaderisasi, tinggal bagaimana modal kita ini kita sublimasikan menjadi sebuah sistem yang kita terapkan, gitu. Ringannya itu seperti itu. Nah, jadi jangan dibilang kalau menjadi pimpinan itu sulit. Sebenarnya nggak sulit kalau kita sudah punya basic dan juga dasar. Ini ya. Ketika dulu saya jabat jadi presma, belum mempunyai. Oh iya iyalah. Udah dibaik sampean ini. Ketika saya dulu waktu dapat kesempatan menjabat jadi presiden mahasiswa di kampus itu kan belum mempunyai pondasi kaderisasi. Jadi montang-manting nggak karu-karuan. Seperti masih abu-abu itu ya. Iya. Tapi di saat saya hari ini sudah diamanai jadi kaderisasi dulu waktu di cabang, terus hari ini juga di wilayah, ini seakan-akan settle gitu loh. Mau jadi apapun, ditempatkan dimanapun itu karek ndang. Iya, sama seperti yang saya rasakan. Dulu kelas berapa ya, masih SMP saya lupa. Pernah jadi ketua ranting dan di situ belum punya basic apapun terkait dengan seni memimpin organisasi. Akhirnya apa yang terjadi? Ya montang-manting sama mungkin seperti jenengan ketika waktu masih jadi presma. Akan tapi proses berjalan menjadi wakil ketua 2 di bidang kaderisasi di tingkatan PAC. Di PC pun sebelum menjadi ketua juga berada di wakil ketua 2 juga membidangi kaderisasi. Di PW IPNU Jawa Timur juga diamanai sebagai departemen kaderisasi. Dan kembali lagi ke cabang menjadi ketua cabang. Sekarang kita lihat cabang Bojonegoro luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ya kalau berbicara luar biasa mungkin ini berkat kerjasama dari tim ya. Saya kira pemimpin itu hanya sebuah kepala dan juga kepala ini memiliki isi-isi. Nah, hanya dari situ saja. Kita masih membutuhkan saraf kita bergerak ke tangan, ke kaki, dan juga ke sektor-sektor yang lain. Nah, inilah yang mungkin saya ibaratkan organisasi ini adalah sebuah tubuh, satu keseluruhan yang semuanya harus tetap berfungsi dan bekerja. Nggak bisa hanya kepala saja. Kalau menurut sampean, merawat organisasi itu sama halnya nggak dengan merawat Dekni? Ya. Kita harus peka dengan kader agar bisa mengembangkan potensinya dan sebagainya. Ada sedikit kesamaan, ya. Karena yang kita hadapi itu kan sama-sama manusia. Iya. Kita menghadapi Dekni itu kan manusia. Jadi ada perlakuan-perlakuan khusus ya. Ketika ngambek bagaimana, ketika nggak mau makan harus seperti apa. Nah ini sama halnya. Di organisasi kan kita juga menghadapi manusia. Dan manusia ini pasti punya isi otak atau isi kepala yang berbeda-beda. Tentu perlakuan kita juga harus berbeda-beda juga kepada banyak orang ini. Nah inilah yang mungkin lebih bisa kita terapkan ketika kita mempunyai banyak pengalaman, mempunyai banyak lapangan dan juga banyak berinteraksi dengan teman-teman kita, khususnya seperti program ini saya suka. Kayak saya lihat di YouTube kan keren, program Tegur Sapa ini. Iya, nanti dibantu dipromosikan. Nah, ngomong soal organisasi, ngomong soal kepemimpinan itu sebenarnya panjang dan akan selalu adaptif, akan selalu istilahnya itu ndak akan ada habisnya. Ya, betul. Karena objeknya adalah manusia, di mana manusia terus berkembang. Nah, maka kita sebagai orang yang paham dan tahu, maka harus dituntut untuk bisa peka dengan kondisi objek itu. Ketika kita objeknya tahu dan kita peka dengan objeknya, maka kita sebagai manusia yang tahu ini
kita belajar kepemimpinan di organisasi kan gitu kan. Ya. Menurut sampean pemimpin itu apa? Pemimpin itu humanistik. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa memanusiakan manusia. Itu yang terpenting. Nah, memanusiakan manusia ini yang dimaksud seperti apa? Kita harus bisa menghargai setiap kepribadian orang yang berbeda. Kita harus bisa memperlakukan orang ini dengan situasi yang seperti apa, dan juga membuat sebuah setting dunia mungkin. Membuat sebuah rekayasa dunia. Bagaimana? Itu mungkin sebuah warisan baru di dunia ya. Nah, jadi berbicara terkait dengan tatanan organisasi ini tergantung bagaimana cara kita membangun suasana saja. Nah, ada organisasi yang terlihat dengan suasana yang mencekam, seperti HT1 dan lain sebagainya itu ya. Tapi ada juga organisasi yang lebih terkesan ramah, seperti keluarga dan juga hal-hal indah yang lainnya gitu. Menurut sampean IPNU itu seperti apa? IPNU itu seperti keluarga. Jadi antara satu orang dengan orang yang lain ini ada banyak model interaksi. Seperti kita contoh ya, ketika berada di forum kita pernah marah-marahan, stressing ya. Nah, tapi ya kita juga pernah bertindak seperti teman yang sangat akrab. Kita makan bareng satu piring berdua dan lain sebagainya. Tapi nggak tulang-tulang kan ya? Enggak, alhamdulillah saya masih normal. Ya, berbicara IPNU hari ini sangat banyak yang harus kita selesaikan tentunya rekan umam. Jadi IPNU ini adalah organisasi yang multifungsi bagi saya. Selain memiliki fungsi sebagai pembangunan sumber daya manusia, IPNU ini juga berkewajiban untuk membangun tatanan norma sosial, yang artinya parameter dunia hari ini, parameter sosial hari ini tergantung bagaimana kesalehan kader IPNU bagi saya. Karena siapa yang akan mengisi pos-pos strategis di tengah masyarakat? Ini adalah kader-kader IPNU di masa yang akan datang. Iya, iya. Di mana IPNU ini ya kita tahu lah bahwa saat mengawal kaderisasi banyak kadang saat proses kaderisasi itu sampai ketangis sampai kadang banyak hal ya cerita-cerita yang menarik. Berarti kan ini tidak hanya aktivitas biasa gitu loh, tapi ada hal yang apa menurut sampean gimana? Iya, sulit untuk diungkapkan nih. Sulit untuk diungkapkan itu berarti berkaitan dengan afeksi atau hati ya. Nah, ketika hati kita sudah terpaut pada organisasi, contoh adalah IPNU. Nah, ini ada satu sistem yang mengatur pada diri kita. Bagaimana kita bisa bertindak di luar nalar kita, bagaimana kita bertindak secara responsif. Nah, jadi dari kaderisasi lah, dari IPNU lah menurut saya diri saya itu terbangun menjadi seperti ini. Ketika melihat situasi yang seperti ini, respon yang saya lakukan itu adalah sekian. Ketika melihat situasi yang sedemikian rupa, respon yang tiba-tiba keluar pada diri saya adalah seperti ini. Lebih tepatnya adalah kepekaan mungkin. Kepekaan dalam melihat situasi. Iya, iya. Di saat kita peka, maka disitulah cinta berada. Iya. Berkaitan dengan afeksi ya itu. Kaitannya dengan hati. Iya. Tapi ada hal menarik juga yang menurut saya ini perlu kita ingat-ingat. Bahwasanya kalau kita ingat-ingat, pertama kali kita jumpa itu di momen Latin di tahun 2017. Latin 2017. Itu ada rekan Sukron, ada banyak teman-teman kita, ada satu kelas. Rekan Haidar. Hari ini sukses-sukses semuanya kelihatannya. Semuanya. Ya, menjadi ketua-ketua rata-rata. Menjadi ketua-ketua cabang semua. Saya yang tidak, berarti saya gagal. Atau yang jadi ketua yang gagal? bukan itu indikatornya. Jadi, iya ini sedikit klarifikasi saja ya mungkin untuk rekan-rekan sekalian. Jadi berbicara soal dinamika organisasi ini kan luas sekali. Luas sekali. Kita terkadang tidak bisa membohongi keadaan yang seperti apa. Contoh, ya ketika lingkungan sudah membutuhkan kita bahasanya. Ya tentu sebagai beban moral kita di kader IPNU, mau nggak mau kita harus turun. Di saat lingkungan, momen, situasi membutuhkan kita sebagai kader IPNU, terutama kita mempunyai darah kaderisasi, sana kaderisasi, berangkat. Iya, harus muncul memang murni dari hati. Nah,
dari sinilah menurut saya kita harus lebih sering-sering menggugah hati. Bahwasanya ketika melihat realita organisasi kita seperti ini, apalagi dengan peta organisasi kita yang sangat luas, nah, di Jawa Timur ini kan ada 43 cabang ya, di kabupaten kota ya. Nah ini tentu tugasnya menjadi berlipat ganda ketika kita memikirkan skup yang ada di Jawa Timur. Besok lanjut pura kira-kira. Tergantung ya. Tergantung situasi kondisi kita kan nggak bisa memaksakan ya kondisi seperti apa. Saya juga masih belum bisa menentukan dan yes bukan minta kan ya. Ya lagi-lagi tadi bahwa kalau dapat amanah mau nggak mau yes kudu mau. Iya gitu karena pantang gimana statementnya waktu kita saat kaderisasi itu pantang apa? Nek diserai itu yang mana? Iya, biasanya nek diserai gara-gara pandemi ini kita lebih kita suka lupa dengan statement-statement yang kita bangun ya. Banyak loh statement yang bagus-bagus saat kita ngawal. Karena ya memang 2 tahun pandemi ini kita agak lebih kaku aja ya kelihatannya kalau ngomong. Betul. Ya. Menarik dan luar biasa. Rekan Irfan ini orangnya asik sih. Beliau itu kalau ngomong soal konsep itu nggak karu-karuan. Yang konsep kaderisasi, yang konsep Latin diantaranya adalah beliau. Sehingga munculnya kader-kader di cabang yang hari ini menjadi instruktur, ya diantaranya peran beliau juga. Dan juga tim. Nah, ternyata kita kan mempunyai tupoksi masing-masing ya. Sampai itu fokusnya di tataran konseptor sebagai konseptor. Saya sebagai noto sandale. Terus Mas Iqbal itu bagian apa namanya? Apa Mas Iqbal itu? Urusan soal tentang personal pelatihan. Terus Mas Awang itu orang-orang yang sebagai administratif banget. Terus Mas Najib bagian Maido. Ini salah harus di Maido. Salah Pak itu. Ampun Mas Najib, ampun. Ya, Ibnu ini ternyata harga pas sih. Ya. Ibnu ini harga pas ketika kita berpedoman pada kaderisasi. Nah, dari sinilah kita harus berkaca bahwasanya ketika kaderisasi ini sehat, bisa dibilang Ibnu akan sehat juga. Akan tapi ketika keadaan kaderisasinya ini sudah memulai sedikit engkrik-engkrikan ya, atau bahasanya mungkin sedikit sakit, ya tentu organisasinya juga akan sakit. Nah maka dari itu saya sangat berharap ketika memang tim kaderisasi ini ya antara saya, jenengan dengan rekan Iqbal dan juga kawan-kawan yang lain ini bisa akan terus berkolaborasi saja ya kelihatannya. Meskipun keadaan pandemi seperti ini, saya kira kita harus tetap berkolaborasi. Nah dengan kolaborasi ini nanti akan menunjuk dengan kolaborasi itu kan akan menyatunya kan gini. Kalau saya punya apa namanya konsep itu gini, satu saat orang-orang itu akan ditemukan dengan orang yang senada. Di saat orang senada sudah menyatu, maka akan menghasilkan ritme-ritme atau nada-nada yang ini tujuannya adalah untuk mengindahkan suara, intinya berkarya. Dengan kolaborasi kita akan bisa berkarya. Jenengan sekarang berada diamanai jadi ketua cabang Bojonegoro, saya pengangguran dan pengangguran yang sukses dengan banyak karya maksudnya catatannya ya. Oke, rekan Irfan terima kasih atas kehadirannya di Tegur Sapa. Ya, tetap nanti kita lanjut. Semangat dan sukses selalu. Siap. Luar biasa. Next time kita perluaslah ekosistem diskusi yang seperti ini kira-kira di Ibnu. Lebih intens lagi. Kalau ngomong soal organisasi pasti banyak sekali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.